Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ardianti Kaimen, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Provinsi Maluku, Angkatan ke-5, kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi etika publik dengan tutor Dr. Andus Abdullah Pati, MSc. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya kita lihat materi etika publik. Dalam materi etika publik ada 3 pokok bahasan materi. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Nah, dalam materi ini ada beberapa sub pokok bahasan yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama ada pengertian etika. Kembali lagi, etika adalah refleksi baik buruk, benar atau salah yang dilakukan seseorang. Yang kedua ada pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga, kode etik ASN. Kode etik ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada 12 poin kode etik ASN. Salah satunya, sebagai ASN kita harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada nilai-nilai dasar etika publik. Sama halnya dengan kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, ada dimensi etika publik. Nah, dalam dimensi etika publik ini terbagi atas 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang dimaksud dalam dimensi kualitas pelayanan publik adalah etika yang menekankan pada aspek nilai norma. Jadi sebagai ASN kita harus punya etika yang mampu membentuk integritas pelayanan publik. Moral dan etika kita harus menuntut kita lebih mempunyai kompetensi lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada dimensi modalitas. Nah, dimensi modalitas ini adalah bagaimana kita harus menciptakan pemerintah yang bersih, karena pemerintahan yang bersih adalah syarat untuk kemajuan suatu bangsa. Dalam dimensi modalitas terbagi 3, ada akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Sub pembahasan selanjutnya yaitu tentang tuntutan etika publik dan kompetensi. Nah, dalam materi ini kita sebagai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang profesional, tidak hanya di leadership kita atau tidak hanya di skill kita, tapi kita juga harus diimbangi dengan etika yang baik, dengan attitude yang baik. Selanjutnya ada perilaku pejabat publik. Sebagai ASN, perilaku pejabat yang harus kita capai yaitu kita harus membuat perubahan mindset, di mana harus mampu melaksanakan 3 fungsi ASN sebagai pelayan publik, kemudian pelaksana kebijakan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Juga menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kita berpindah ke pokok materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama ada pentingnya etika dalam urusan publik. Nah, sudah tentu etika sangat berpengaruh dalam urusan publik, karena sebagai aparat pemerintah kita harus mentaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, kita akan punya 2 kewaspadaan diri. Pertama, kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Yang kedua ada penggunaan kekuasaan atau legitimasi kekuasaan. Nah, yang dimaksud dengan legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Ada 3 legitimasi yang bisa kita tarik dalam materi ini. Ada legitimasi religius, ada legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Yang ketiga ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini penyebabnya yaitu tercampurnya urusan pribadi dengan urusan instansi atau urusan pribadi dengan urusan organisasi. Yang jika terjadi, maka hal ini akan menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dari organisasi, karena persaingan terjadi tidak sehat serta tidak ada manfaat dari hal-hal seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk dari konflik kepentingan, ada aji mumpung, kemudian ada menerima suap, menerima penyalahgunaan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk konflik kepentingan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu aktualisasi etika publik. Nah, setelah mempelajari nilai-nilai etika, hasil akhir dari pelajaran ini adalah
Setiap ASN diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai etika bukan hanya pada posisinya sebagai aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai warga negara, dan harus terhindar dari segala macam bentuk penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang sudah dilihat dalam modul berbagai macam penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Semoga kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.